tidak takut. Satu hal yang kami percaya, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sambut firman Tuhan bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kembali bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama-sama katakan, Yesus memberiku, Yesus memegangku dengan tangan kanannya, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari dimanapun saudara berada, sambil angkat kedua tanganmu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Dengan iman percaya saudara, katakan kemenangan. Kemenangan.
Dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu bersama dengan keluargamu. Yesus memegangmu. Yesus memegangku. Tangan kanannya sanggup angkat saudara. Tangan kanannya sanggup buka jalan bagi hidupmu dan hidupku pada siang sore hari ini. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Tetap angkat kedua tangan saudara, biar musik malun dengan lembut. Masing-masing saudara berdoa. Jangan masuk dalam hadiratnya dengan ketakutan. Jangan masuk dalam ibadah online ini dalam kekhawatiran. Letakkan semuanya di bawah kaki Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang berdaulat. Saya tahu saudara sebagai manusia kita dapat takut, dapat khawatir. Tapi hari ini demi nama Yesus Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kalik langit dan bumi, aku perintahkan roh ketakutan, roh kekhawatiran. Kami cabut, kami patahkan, kuasanya tidak dapat berkuasa atas setiap biji mata kesayangan Tuhan. Tangan-tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang kuat, yang berdaulat akan sanggup buka jalan buat saudara dan saya. Tangan kanan Tuhan yang hebat itu akan memberikan saudara dan saya kemenangan. Ayo Pak, angkat tanganmu, bangkitkan imanmu. Ayo Bu, angkat tanganmu, bangkitkan imanmu. Anak-anak muda, angkat tanganmu, bangkitkan imanmu. Sekalipun ancaman ekonomi, sekalipun ancaman penyakit, sampar, ketakutan, kekhawatiran, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat kepalamu, tutup matamu. Dengan iman percaya saudara sebelum masuk kebenaran firman Tuhan. Kita katakan lagu ini, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan bangga. Yesusmu hidup, Yesusmu dahsyat. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sama-sama lebih sungguh lagi. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Dengan bangga sama-sama katakan kemenangan. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang dahsyat di rumah saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan iman percaya kami nyatakan kemenangan Tuhan telah tetapkan. Akhir dari kehidupan kami Tuhan telah tetapkan. Kami percaya ending bagi anak Tuhan adalah mukjizat. Ending bagi anak Tuhan adalah keselamatan. Ending bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan di masa sukar ini. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Sanggup membuka jalan bagi setiap usaha pekerjaan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kembali kami boleh datang ke dalam tempat-Mu yang suci, yang kudus. Kembali kami boleh memuji menyembah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Agar ketika kami dengar firman Tuhan, kami rendah hati menerimanya. Dan kami masuk ke dalam firman itu. Agar firman itu hidup, berkuasa dalam hidup kami. Dan
menghasilkan buah pertobatan. Nama Yesus yang dipermuliakan. Kami menyerahkan semua rangkaian alat yang kami pakai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, tahirkan. Semua jaringan berjalan dengan sukses, berhasil. Segala yang jahat dipatahkan, dihancurkan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan, urapi dia. Setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimatnya berasal dari isi hatinya Tuhan. Setiap kata kalimatnya mengubah, mendidik, mengajar setiap umat-Mu tempat ini. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam setiap kamar, masuk ke dalam setiap gedung, masuk ke dalam setiap kamar kos, masuk ke dalam setiap hati umat-Mu. Dimanapun mereka berada, firman-Mu disampaikan, belenggu dipatahkan, nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, apapun nama-Mu bersatu hati dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Yuk dengan bangga sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya dapat kembali kesempatan untuk melayani saudara dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada tanggal 19 April 2020. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Puji Tuhan, saya lihat banyak orang yang angkat tangan di rumah mereka masing-masing. Lebih sungguh lagi, Shalom Tiberias. Haleluya, puji Tuhan. Ini hari kalau saya nggak salah tepat kurang lebih saudara hampir 1 bulan kita di rumah saja. Saudara sudah berapa kilo berat badan naik? Puji Tuhan ya saudara, ada yang bilang tidak naik padahal dia berdusta gitu saudara ya. Karena naiknya banyak saudara, ada juga yang bilang bukan berat badan yang naik tapi imannya yang naik. Oh mantap saudara, bukan berat badannya naik, bukan iman yang mantap, bukan iman yang naik tapi rasa kangen yang naik. Oh caelah, ya kan saudara, najis.com gitu saudara ya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, siapkan pulpen saudara, siapkan kertas saudara, siapkan Alkitab saudara. Saudara yang lagi makan nasi putih dengan ikan teri, dengan babi panggang, dengan daun singkong, singkirkan sebentar saudara ya. Singkirkan sebentar. Saudara yang lagi makan coklat dan apapun itu, singkirkan sebentar. Fokuskan perhatian saudara kepada firman Tuhan. Karena saya percaya, sama-sama bilang sama saya percaya. Percaya apa? Saudara pasti diberkati. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Colek kiri kanan saudara, bilang, woi kamu pasti diberkati. Bilang saudara, kalau dia lagi tidur bilang, woi bangun woi, kamu pasti diberkati. Amin. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya saudara bisa tolong ditampilkan, kebangkitan yang mengubahkan. Apa tema khotbahnya saudara? Kebangkitan yang mengubahkan. Sama-sama bilang sama saya, terima kasih Yesus telah bangkit bagiku. Amin saudara, sama-sama kita lihat Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-10, sama-sama kita baca. Saya minta tolong teman saya, Evangelis Nathanael Graneda untuk bacakan bagi saudara. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. 3, 2, 1, ya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba pelan-pelan dikit Nathanael Graneda, jangan terlalu cepat sekali, anak muda sudah masih panas baca. Yuk sekali lagi, 3, 2, 1, iya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus mengatakan yang dia kehendaki bukan harta, yang dia kehendaki bukan kemuliaan, bukan sebagai perkara-perkara duniawi. Tapi yang Paulus kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sama-sama bilang sama saya perlu kenal Tuhan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya perlu saya kenal. Amin saudara. Paulus mengatakan bahwa dia ingin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Saya percaya kalau orang Kristen memahami rahasia di balik kebangkitan Kristus, saya percaya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling penuh pengharapan.
Saya ulang sekali lagi, kalau kita anak-anak Tuhan mengerti rahasia di balik kebangkitan Kristus, di balik maut dikalahkan, di balik yang namanya kubur kosong itu, saya percaya saudara dan saya boleh melewati yang namanya dapur api. Saudara dan saya boleh melewati yang namanya tantangan yang berat. Saudara dan saya boleh melewati yang namanya di PHK dan sebagainya. Tapi kalau saudara mengerti rahasia di balik kuasa kebangkitannya, saya percaya saudara adalah orang-orang yang tidak dapat dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Alkitab mengatakan para murid-murid Yesus ketika mereka tahu gurunya mati dan gurunya saudara mati, disalibkan, disiksa, dipaku dan sebagainya. Alkitab mengatakan murid-murid Yesus tidak percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya ulang sekali lagi, saya nggak salah ngomong. Murid-murid Yesus ketika melihat gurunya disalibkan, mati di kayu salib, murid-murid sekalipun mereka sering mendengar perkataan gurunya, aku akan dianiaya, aku akan disiksa, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Alkitab katakan murid-murid Yesus, para rasul tidak benar-benar percaya bahwa Yesus akan benar-benar bangkit. Apa buktinya Pak Pendeta? Kita lihat firman Tuhan Lukas 24 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas 24, Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan setelah mereka kembali dari kubur, ini para perempuan saudara, Maria Magdalena dan segala macam, mereka kembali dari kubur, mereka melihat kubur telah kosong. Alkitab katakan mereka menceritakan apa? Yesus telah bangkit. Semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lainnya. Ke-10 silakan. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan apa saudara? Omong kosong. Omong kosong dan mereka tidak apa saudara? Percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, murid-murid imannya terguncang. Murid-murid mereka melihat gurunya disiksa, dicambuk, disalibkan, mahkota duri dan sebagainya. Walaupun murid-murid mendengar Yesus berkata, aku akan disiksa, tapi pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Tapi iman murid-murid hancur. Mereka tidak percaya, sekalipun para wanita yang mengikuti Yesus berkata, kubur kosong, Yesus telah bangkit. Alkitab katakan di ayat yang ke-11, bagi mereka perkataan itu seakan-akan apa saudara? Omong kosong. Bagi mereka perkataan itu tidak punya daya, nggak punya arti, omong kosong. Mungkin hari ini ada orang yang bilang sama saudara, kamu kan anak Tuhan, kamu tidak akan dirusakkan. Mungkin saudara bilang sama dia, omong kosong lah. Mungkin hari ini saudara sebagai pengusaha, hamba Tuhan bilang sama saudara, usahamu akan dipulihkan. Mungkin saudara lihat kenyataan, saudara bilang, omong kosong lah. Mungkin hari ini saudara lihat suamimu, pendeta bilang suamimu akan bertobat. Saudara lihat suamimu di rumah, mungkin kau sama seperti murid, kau berkata apa? Omong kosong lah perkataan itu. Bukti selanjutnya, biar saudara saya bisa lebih mengerti lagi, Yohanes 20. Yohanes 20, kita lompat saja ayatnya yang ke-25. Yohanes 20, ayat yang ke-25, sama-sama kita baca. Saya baru masuk pembukaan, saya kurang lebih poinnya ada 25. Iya, 25. Nanti dimarahin. Ayatnya yang ke-25, sama-sama kita baca. Yohanes 20, ayat yang ke-25. 3, 2, 1, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi tadinya saudara yang tidak percaya murid-murid, para rasul. Yang percaya wanita. Jadi misionaris pertama, orang yang percaya pertama kali itu wanita. Makanya wanita kalau sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara hebat. Tapi kalau wanita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara juga hebat. Hebat apa? Hebat kacaunya. Ya kan perempuan sennya kiri, beloknya kanan. Gitu kan saudara kan. Perempuan kalau ditanya mau makan apa? Enggak tahu, terserah kamu. Dia mau makan padang enggak? Enggak mau. Terus mau apa? Terserah kamu. Mau makan restoran Eropa? Enggak mau. Terus mau apa? Terserah kamu. Perempuan kan wanita yang paling unik. Jangankan wanita, jangankan kita. Kita enggak ngerti, jangankan kita. Mereka pun juga tidak mengerti mereka mau apa. Ya kan perempuan cita-cita ingin kurus, tapi hobi makan terus.
Cita-cita ingin kurus tapi hobi apa saudara? Makan terus. Ini kalau ada jemaat biasa ketawa, pada jumpalitan gitu saudara ya. Ini cuma kamera doang yang naik turun ketawa. Itu pun halusinasi saya saudara. Tadinya yang percaya wanita baru para rasul. Sekarang ada satu nih, Thomas. Thomas bilangnya keren lagi. Sekali-kali aku gak akan percaya sebelum aku melihat bekas lubang paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan tanganku kepada lubang paku itu. Mencucukkan tanganku kepada lambung itu. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas mungkin mewakili para anak-anak Tuhan hari ini. Yang bilang udahlah, gak usah ngomong minyak anggur tidak dirusakkan. Buktinya rusak kita. Udahlah, gak usah ngomong diberkati. Buktinya mau dipecat. Udahlah, gak usah ngomong ekonomi bakal dinaik. Udahlah, gak usah bilang jadi kepala bukan ekor. Olong saya dipecat kok. Mungkin hari ini saudara bertanya-tanya pertanyaan yang sama. Mungkin hari ini saudara udah mulai males nonton yang namanya live streaming. Karena bagi saudara, surga sama bumi terlalu jauh. Mungkin saudara memiliki iman Thomas hari ini. Saudara berkata, udahlah. Gak usah bilang Tuhan berkati saya. Gak usah bilang Tuhan angkat saya. Lowong kenyataannya saya ngutang kok hari ini. Lowong kenyataannya hari ini rumah saya. Udah saya mau bingung mau bayar dari mana. Udahlah gak usah ngomong diberkati makan tidur diberkati. Lowong mau bayar utang aja gak bisa hari-hari ini. Thomas juga sama. Para murid-murid mereka bilang Yesus bangkit. Thomas bilang sekali-kali aku gak akan percaya. Saya mau bilang sama saudara. Hari ini latih imanmu sekalipun keadaan tidak mungkin. Sekalipun hari ini engkau masuk dalam daftar orang yang di PHK. Sekalipun mungkin hari ini engkau harus menangis dengar firman ini karena engkau berkata udah gak ada lagi yang mau dijual. Atau bahkan mungkin hari ini engkau harus menangis karena apa? Karena bosmu telepon, dirumahkan tanpa digaji. Sekali mungkin pendapatanmu menurun tajam. Setajam roller coaster, turun tajam. Dan engkau bingung, engkau punya anak, engkau bingung mau kasih makan dari mana. Mungkin hari-hari ini kau seperti Thomas. Kenapa sih Thomas kecewa? Saya pelajari ada 3 alasannya kenapa Thomas kecewa. Yang pertama, pengharapannya tidak jadi kenyataan. Thomas berharap Yesus akan menjadi the King of Israel. Thomas percaya Yesus adalah Tuhan. Ketika dia lihat Yesus mati di kayu salib, imannya goyah. Mungkin saudara hari ini datang ke gereja. Minggu lalu saudara, amin, amin, amin. Tapi kemudian saudara lihat di rumah, udah gak ada lagi yang mau dijual. Mungkin saudara orang yang tadinya penuh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi ketika saudara dapat telepon dari debt collector, dimaki-maki, bayar gak utang lo? Atau gue ambil anak-anak lo? Atau bahkan mungkin saudara tiap malam gak bisa tidur. Karena kenapa? Takut ngadepin hari depan. Atau bahkan mungkin saudara hari-hari ini makan sedikit-sedikit bukan karena pengen diet. Gak ada duit. Ada teman saya dia bilang, Pak Pendeta, saya lagi puasa Daniel. Puasa Daniel, iya, makan biji-bijian. Itu puasa beneran? Enggak Pak Pendeta, gak ada duit. Makan tempe, sayur-sayuran. Kita akan belajar kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Mengapa kebangkitannya mengubah kehidupan? Yang pertama, saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Karena yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita awal yang baru. Tolong tampilkan slide-nya. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita awal yang apa? Awal yang baru, new beginning, fresh start. Permulaan yang baru. Kalau saudara pergi ke Pertamina, saudara isi bensin bukan isi perut. Kalau isi perut saudara debus bukan orang. Wah, nggak lucu ya, lewat aja. Kalau saudara ke Pertamina, tukang Pertamina kata pertama yang dia ngomong apa saudara? Halo, diam aja nih, Shalom, Tiberias. Pak, dimulai dari 0 ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memberikan saudara permulaan yang baru. Dia memberikan saudara new beginning, fresh start, permulaan yang baru. Kolose 2 ayat yang ke-14, sama-sama kita akan baca. Kolose 2 ayat yang ke-14, biar sama-sama kita mengerti. Kolose 2 ayat yang ke-14, 3, 2, 1, ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita.
dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu Sekali salib. lagi Evangelis Great dengan keras. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saya sengaja kasih underline dengan menghapuskan. Sama-sama bilang sama saya, dihapuskan. Amin saudara, surat hutang yang oleh ketentuan hukum surga neraka ada aturan main. Kalau saudara berbuat dosa dan tidak bertobat, Alkitab katakan upah dari dosa adalah apa? Maut. Akibat dari tidak bertobat yang lebih mengerikan dari virus corona, yang lebih mengerikan dari jatuh miskin, yang lebih mengerikan dari diputusin pacar saudara, yang lebih mengerikan dari dipecat dari kantor saudara, yang lebih mengerikan adalah terlambat bertobat. Itu paling mengerikan. Karena di bumi sementara, surga atau neraka kekal. Tolong tampilkan ayatnya. Dikatakan demikian. Dengan ketentuan mendakwa dan mengancam kita. Kata kabar baiknya. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada apa saudara? Kayu salib. Kayu salib memakukannya. Saya ini terjemahan saya aja. Saya kan anak hukum S1 saya ambil hukum di London. Orang kaya. Biasa ketawa nih. Wah, gitu. Ini cuma diem. Ngomong sendiri ketawa sendiri. Hati-hati banyak orang gila belakangan ini. S1 saya kan hukum. Kalau ini terjemahan bebas saya ya. Ya kan, saudara kan buat salah nih. Ya kan, iblis dakwa. Bukan hanya dakwa, iblis ancam. Kalau dalam hukum didakwa dengan ancaman. Misalnya saudara mencuri. Mencuri didakwa apa? Tidak akan mencuri. Dengan ancaman hukuman misalnya 20 tahun. Curi apa? Curi hati orang. Cile. Biar cepat berlalu pandemi ini saudara. Karena kalau saudara menderita tidak ke gereja, percayalah kami pendeta juga menderita. Khotbah ngomong sama kamera saudara. Kami rindu ketawa saudara. Yang lepas itu yang ada cabai di sini. Ya gitu. Gak ada yang ketawa lagi ya, makasih. Ya saudara, kan saudara nih mencuri nih. Didakwa oleh iblis. Ada ancaman, Alkitab bilang ancamannya. Diancam. Tapi Alkitab bilang apa? Dengan memakukan hakim. Kalau dia, ini terjemahan saya sendiri ya, Gideon 1 ayat 2 ya. Kalau hakim mensahkan sebuah kasus, dia paku. Misalnya Gideon Simanjuntak. Sekalipun dia terbukti bersalah, tapi karena dia bertobat, minta ampun oleh darah Yesus, percaya kepada pengorbanan Tuhan di kayu salib, dipakukan. Tak, tak, tak. Gimana bunyinya? 1, 2, 3. Siapa di situ? Siap. Dipaku, tak, tak, tak. Gideon bebas. Iblis bilang, loh kok bisa bebas? Begini-gini. Yesus, Allah Bapa bilang apa? Karena anakku Yesus mati di kayu salib untuk dosa kesalahan Gideon. Maka Gideon hari ini free man, orang bebas. Tepuk tangan kayak apa gitu, diam aja saudara. Amin. Watchman nih, seorang hamba Tuhan. Ini Watchman nih, terkenal dia. Siapa dia? Dagang lapo nih tondong ta. Watchman nih berkata demikian. Kisah lama kita berakhir dengan salib. Kisah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Saya ulang sekali lagi. Watchman nih, seorang hamba Tuhan pada masa dahulu. Kisah lama kita berakhir dengan apa saudara? Salib. Kisah kebangkitan, kisah baru kita dimulai dengan apa saudara? Dengan kebangkitan. Suatu hari ada konvensi agama-agama besar di Chicago, saudara, samping MKG 2 situ. Di Chicago, konvensi agama-agama arus utama besar, kumpul. Seluruh para pemuka agama kumpul. Seorang hamba Tuhan namanya Joseph Cole, saudara, Reverend Joseph Cole, naik ke atas mimbar. Dan dia bilang, adakah di sini pemimpin agama yang dapat menjamin dosa perempuan yang telah diampuni. Ditanya emang perempuan itu buat apa? Perempuan ini membunuh suaminya. Karena suaminya tertangkap basah. Selingkuh dengan adiknya. Perempuan ini bunuh suaminya. Dan perempuan ini hidup dalam depresi yang begitu kuat. Dalam ketakutan yang begitu kuat. Dan perempuan ini menderita karena intimidasi dari dosanya. Adakah di sini agama-agama di dunia yang dapat menjamin dosanya telah diampuni dan yang dapat menjamin damai sejahtera menguasai hidupnya? Tidak ada yang dapat menjawab. Tidak ada yang dapat menjawab. Semua diam.
Dan Joseph Cole bilang, yang dapat menjamin. Joseph Cole angkat Alkitabnya. Joseph Cole bilang, 1 Yohanes 1, ayatnya yang ke-7b. Oleh darah Yesus, anaknya itu telah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Hari ini Tuhan bisa kasih fresh start. Pak Pendeta, yang ada bukan permulaan yang baru Pak Pendeta. Yang ada baru dipecat saya Pak Pendeta. Udahlah, khotbah yang applicable aja lah Pak Pendeta lah. Gak usah buai-buai kita dengan firman, Yesus, janji. Udahlah, saya dipecat nih. Bagaimana nih? Dengar baik. Justru di masa-masa sukar, seringkali kita ketemu Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, di dapur perhatian, dia ketemu Tuhan. Daniel, di gua singa, dia ketemu Tuhan. Mungkin hari ini engkau baru dipecat dari perusahaanmu. Tapi mungkin itu cara Tuhan. Agar engkau gak lagi jadi anak buah. Supaya engkau jadi bos atas usahamu sendiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Yang pertama, kebangkitannya memberikan kita awal yang baru. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus memberikan benih untuk cara hidup yang baru. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23, kebangkitannya memberikan kita awal yang baru, fresh start. Saudara, jangankan engkau baru diputusin cinta, engkau baru putus pacaran, engkau baru putus dari ikatan kontrak dan sebagainya. Kau langsung berkata, sudah berakhir. It's ending when you say goodbye. Manusia boleh bilang game over buat saudara. Tapi kalau Tuhan bilang belum bilang game over, jalan terus. Manusia boleh bilang, udahlah gak mungkin dapat ditolong. Kalau Tuhan belum bilang apa-apa, jalan terus. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Saya ulang sekali lagi, bagi kita anak Tuhan selalu terlalu cepat untuk menyerah. Sama-sama bilang sama saya, selalu. Selalu apa? Terlalu cepat untuk apa? Menyerah. Pak Pendeta keadaannya berat, semua juga ngalamin kok. Bukan saudara doang yang ngalamin, semua orang di dunia ngalamin keadaan. Pendeta ngalamin. Kita biasa pelayanan terbang kayak burung gereja kemana-mana pergi. Sekarang cuma di mana? Senin di rumah, Selasa di rumah, Rabu di rumah. Sampai kapan? Minggu di rumah. Kemarin pakai baju, anak saya pakai baju keren dari desainer, orang kaya. Sama istri saya dandan, cantik, saya juga keren, pakai kemeja segala macam. Kemana? Ke dapur. Karena anak saya udah cepet gede anak saya. Kemarin anak saya baru masih 1 tahun, sekarang udah ambil S2. Bahasa Ibrani. Daripada bajunya nggak muat dipakein aja jalan-jalan, kita naik mobil, muter, buka kaca, dada, padahal nggak ada orang. Kayak Ratu Inggris. Gak ada yang ketawa ya, makasih. Yang kedua. Aduh. Amang tahe. Yang ketawa, Batak pasti ketawa. Wow. Kenapa kuasa kebangkitan ini mengubahkan? Yang pertama, kebangkitannya. Alkitab katakan memberikan kita awal yang baru. Yang kedua, kebangkitannya memberikan kita cara hidup. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. Bisa tolong dibacakan? Nathanael Graneda. Karena kamu telah lahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1, 18, 19, lompat ke 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? Yang sia-sia. Yang apa? Kamu warisi dari apa? Nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang apa? Fana, bukan pula dengan apa? Perak atau emas. 19, silakan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 21 dengan lantang. Oleh dialah kamu
percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan telah apa? memuliakannya. Sama-sama kita baca tadi, sehingga imanmu dan pengharapanmu apa saudara? Tertuju kepada Allah. Saya nggak bosan-bosan bilang saya mengucap syukur sama Tuhan pandemi ini terjadi. Karena kenapa? Agar hari-hari ini orang yang menaruh pengharapan sama jabatannya mendapat malu. Agar hari-hari ini orang yang menaruh pengharapan kepada hartanya mendapat malu. Agar hari-hari ini orang yang tidak merasa butuh Tuhan mendapat malu. Kita bilang agar imanmu, pengharapanmu hanya tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau nggak bertobat, kebangetan. Hari-hari ini kalau nggak hancur hati sama Tuhan, kebangetan. Saya mau bilang sama saudara, saya mau bilang ya maaf ya. Saya harus ngomong ini ya. Hari-hari ini, jangan pikirin dulu duit dulu deh. Jangan pikirin berapa kerugian yang kau derita melalui pandemi ini. Jangan itu dulu deh. Jangan pikirin gimana nih gak bisa bisnis nih. Hari-hari ini pikiranmu, settingan otakmu tuh bukan cien doang gitu. Bukan hepeng doang gitu. Hari-hari ini otakmu, hatimu arahin cari Tuhan. Pak, kalau engkau gak bisa cari uang Pak, karena harus di rumah aja Pak, ngucap syukur. Lo ngucap syukur Pak, ini waktunya engkau cari Tuhan. Karena ketika engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, uang yang kau cari Tuhan kirim sama saudara. Matius 6:33, tetapi carilah apa? Dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Dulu kan pendeta sering ngomong, cuma saudara aja kan yang gak mau dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pengusaha bilang, iyalah kalau gua kosong gua ke gereja. Tapi kalau gua gak kosong ya gua bisnis lah, Pak Pendeta lah. Nanti kalau gereja salam aja sama Yesus. Emang Yesus teman tongkrongan dia Pak? Sekarang gak bisa keluar. Ada anak muda DM saya. Ya namanya Agatha. Siapa tuh Agatha? Anak gaul Jakarta. Semua klub di Jakarta udah dikunjung. Udah kunjungin. Dia bilang dulu Pak, saya sih udah banyak berhenti dari dosa-dosa saya Pak. Cuman saya masih suka gaul Pak. Masih suka nongkrong di klub-klub malam Pak. Ya minum sih Pak, yang ngerokok sih Pak. Ya tapi ya udahlah, saya kan bukan pendeta. Gak harus suci-suci amat. Pandemi ini, klub semua ditutup. Awalnya joget di rumah. Awalnya, lama-lama. Ya kan joget sendiri, emaknya timpuk. Gila lu. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Benih yang baru. Doa saya gini. Agar melalui pandemi, saya nggak tahu kapan. Kelihatannya lama. Kemungkinan, saya bukan nggak beriman ya. Tapi kan pemerintah, Presiden Jokowi bilang akhir tahun. Let's say lah, kita ambil tengahnya aja deh. Sudah cek toko sebelah, nggak ada yang lebih murah dari saya. Let's say Juli. Itu udah musisa, kita doa ada vaksin. Gitu. Saya mau bilang gini sama saudara. Kalau udah Juli, kembali kerja lagi, terus cara hidup kita tetap sama. Gosip jalan, nipu jalan, selingkuh jalan, dusta jalan. Seperti dulu lagi gitu. Terus kemarin enggak ngubah apa-apa gitu. Terus kemarin enggak membuat engkau berlutut gitu di hadapan Tuhan. Terus kejadian ini enggak buat saudara jadi gentar gitu sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan buat semua orang bertekuk lutut. Hari-hari ini Tuhan buat semua orang sadar. Sadar apa Pak Pendeta? Debu tanah. Sekali lagi bukan Tuhan yang butuh kita. Dia bisa ciptain batu kok sembah dia. Bisa pohon sembah dia. Gunung, lautan bisa sembah dia. Tuhan bisa buat segala hal, tapi Tuhan gak pernah mau paksa untuk saudara mencintai dia. Dia kasih saudara yang namanya kebebasan, free will. Agar melalui kejadian ini, engkau sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia. Kau dibersihkan, ibarat pohon ya, ditebang satu-satu. Saya aja pendeta, bertobat lebih lagi. Saya beberapa waktu lalu telepon sama Ibu Gembala Sidang, Ibu Darniati.
Ibu Darniati, Papa Riyaji sama Ibu Darniati kita tahulah. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupnya cuma pelayanan. Gak lebih. Pelayanan. Jemaat, pelayanan. Gereja, jemaat. Itu aja di otaknya. Cari Tuhan. Udah gak pikirin perkara-perkara dunia. Satu kutipan yang menarik, beliau bilang gini sama saya. Gideon, COVID-19 ini benar-benar menobatkan. Ibu pun, bapak pun lebih-lebih sungguh-sungguh lagi bertobat cari Tuhan. Kaget gak? Kalau yang ngomong itu Alex Simanjuntak wajar lah. Yang ngomong itu Jeffrey Adolf Wani wajar lah. Yang ngomong ibu gembala, bapak gembala. Singkat cerita, seorang hamba Tuhan namanya Nicky Kras. Waktu saya gak banyak, Nicky Kras. Seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang ternama. Telah berkhotbah di 50 juta orang di berbagai macam negara. Nicky Kras anak seorang pendeta gereja setan. Karena mamanya benci sekali sama papanya. Mamanya menularkan kebencian dari papanya kepada anak. Dan papanya gak ada. Setiap kali Nicky Kras dimaki-maki oleh papanya dengan julukan Son of Lucifer. Anak Lucifer. Tiap hari di-abuse, dipukul, diinjak dan sebagainya. Nicky Kras karena dia kepahitan, dia kecewa, dia menjadi kepala geng. Saudara, kepala geng di New York. Saudara, di mana itu New York? Tadi London, Chicago, samping MKG, nah ini New York. Jadi kepala geng, drugs dealer, pembunuh, perampok, penodongan, semua dilakuin. Singkat cerita ketika dia lagi di daerah Kumo, seorang hamba Tuhan jalanan namanya pendeta David Wilkerson. Dia jalan dan anak buahnya Nicky Kras palak dia. Bilang kasih duit. David Wilkerson bilang saya gak punya apa-apa. Kasih barang terpenting yang kamu punya. Kata David Wilkerson, yang terpenting ada saya kasih sama kamu dengan senang hati. Apa itu? Nicky Kras dengar ini orang mau ngasih barang yang paling penting dan senang hati dia deketin. Apa yang mau dikasih? Dan David Wilkerson bilang apa? Hari ini kuberikan kepadamu Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan aku berkata, Jesus love you, my son. Oh kaget, geng members. Minta duit malah dapat khotbah. Diinjek, dipukulin. Besoknya Nicky Kras bilang, kalau kamu balik lagi sini, saya bunuh kamu, kata Nicky Kras. David Wilkerson bukannya mundur, malah datang lagi. Bilang apa sama Nicky Kras? Jesus loves you, my son. Yesus mengasihimu. Kita semua tahu sih cerita singkatnya. Sederhananya. Karena pelayanan dari anak ini. Dari hamba Tuhan ini. Nicky Kras bertobat. Jadi hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Doa saya. Ini waktunya saudara dan saya bertobat. Katakan amin. Ini waktunya. Saudara dan saya bertobat. Ini waktunya. Untuk kita memperbaiki rumah tangga kita. Ini waktunya. Kita memperbaiki hati kita. Maaf ya. Jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada hati kita. Maaf ya. Jangan sampai badan kita lebih bagus daripada hati kita. Maaf ya. Jangan sampai uangmu lebih banyak di bank daripada iman di hatimu. Jangan sampai. Jangan sampai. Justru rumahmu boleh bagus. Tapi hatimu lebih bagus dari rumahmu. Badanmu boleh bagus. Tapi hatimu lebih bagus dari badanmu. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Gak ada yang tepuk tangan ya, makasih ya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang bisa kita pelajari dari kebangkitan yang mengubahkan. Bisa minta tolong teman saya, Bina Pasar Ibu. Lukas 24. Ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-35. Silakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35,
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan yang mengubahkan. Yang pertama, kebangkitannya memberikan saudara dan saya awal yang baru. Yang kedua, Alkitab katakan kebangkitannya memberikan saudara benih untuk cara hidup yang baru. Ini waktunya bertobat. Yang ketiga, kebangkitannya memberikan saudara dan saya makna hidup yang baru. Suatu hari para murid-murid Yesus menuju perjalanan ke Emmaus. Mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Sekali lagi kenapa? Karena Yesus Tuhannya telah disalibkan. Dalam perjalanan ketakutan, mereka berjalan bersama dengan Yesus. Tapi karena mereka dalam keadaan ketakutan, khawatir, mereka tidak tahu itu siapa Yesus. Mereka tahu siapa Yesus ketika Yesus memecahkan apa? Roti. Gambaran perjamuan kudus. Jadi saudara dan saya tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Raja, siapa dia yang berkuasa ketika saudara dan saya memecahkan apa? Roti. Loh kenapa Pak Pendeta? Karena ketika saudara memecahkan tubuh Kristus, ketika saudara dan saya memecahkan perjamuan kudus, kita kembali sadar. Kalau mati aja Tuhan mau. Kalau disiksa aja Tuhan mau. Kalau dicambuk aja Tuhan mau. Apalagi untuk memberikan apa yang saudara perlukan. Queen Victoria, ibunda dari Queen Elizabeth, mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan tentang second coming, akhir zaman. Selesai mendengar khotbah, Queen Victoria dalam perjalanan pulang berkata kepada para pengawalnya. Apa perkataan Queen Victoria? Queen Victoria berkata, aku mau Yesus itu yang datang kedua kali. Kalau boleh, datang ketika aku masih menjadi ratu Inggris. Para pengawalnya bertanya, kenapa begitu ratu? Apa jawab ratunya? Queen Victoria, ini kisah nyata, saudara bisa cari. Apa kata Queen Victoria? Aku ingin dia datang ketika aku masih menjadi ratu, agar aku dapat memberikan mahkota ini dan penyembahanku kepada dia. Yang satu-satunya yang layak terima penyembahanku. Yang satu-satunya layak terima mahkota. Aku gak layak, tapi dia Yesus yang telah mati bagiku di kayu salib, dia layak terima penyembahanku. Dia tahu makna hidupnya yang baru. Raja King Louis ke-9, klik perkataan saya benar apa tidak, saya gak buat-buat. Raja King Louis ke-9, suatu hari mendengar kabar mahkota duri Yesus di Konstantinopel. Karena ketika waktu itu Konstantinopel dalam peperangan dengan kekaisaran Ottoman, kehabisan uang. Mahkota duri Yesus itu dijual kepada pedagang Fenisia. Karena dia nggak bisa beli, nggak bisa tebus, pedagang Fenisia jual kepada Raja Louis ke-9. Raja Louis sebenarnya adalah raja yang paling dicintai oleh rakyat Perancis. Raja yang paling dibenci Louis ke-16, Mary Antoinette dan teman-temannya. Dan ketika dia dapat mahkota duri itu, ketika mahkota duri itu baru sampai di Paris, saudara tahu apa yang dilakukan Raja Louis ke-9? Raja Louis ke-9 ketika mendengar mahkota duri sudah mendekat, Raja Louis ke-9 dia angkat mahkotanya, dia buka jubah kemuliaannya, dia buka sepatunya, dia berjalan dengan telanjang kaki, dengan pakaian seadanya, dia berlutut kepada mahkota duri. Ketika ditanya oleh pegawai berkata, Raja engkau adalah raja, jangan permalukan dirimu dengan berlutut di depan orang banyak. Apa kata Raja Louis ke-9? Apa kata Raja Louis ke-9? Untuk dia yang telah mati bagiku di kayu salib, jangankan berlutut, mati pun aku akan beri. Aku tidak layak disebut sebagai raja, karena hanya dia, King of King, raja di atas segala raja. Dimanapun kau berada, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Raja segala raja. Dalam kitab Wahyu para tetua-tetua, ketika anak domba itu ada,
Mereka melemparkan mahkota mereka kepada darah domba, ke anak domba Allah. Berkata, Engkaulah yang layak terima pujian, kemuliaan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Sederhana, makna hidup yang baru. Sama-sama bilang sama saya makna hidup yang baru. Sama-sama bilang sama saya, hidupku yang dahulu. Sama-sama bilang sama saya, sudah saya lupakan. Sekarang aku ingin hidup buat Kristus. Doa saya, ayo bersinarlah bagi nama Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Tuhan kasih kesempatan saudara. Saya nggak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Kalau saya boleh minta, Maranatha, datanglah Tuhan segera. Tapi kan bukan saya Tuhannya. Kalau hari ini Tuhan masih sudah kasih kesempatan untuk hidup, it's time for us. Untuk apa? Totally repent. 100% bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Pak, jangan karena pandemi ini kau malah berantem di rumah gitu. Jangan karena di rumah doang kau jadi ribut gitu sama istrimu, sama suamimu. Kendalikan dirimu Pak. Jangan mau diombang-ambing oleh keadaan Pak. Bu, jangan karena pandemi ini engkau stres, engkau khawatir, engkau gak pernah kemana-mana. Engkau jadi maki-maki anakmu gitu. Engkau kehilangan kasih. Jangan Bu. Iblis mau kita begitu. Iblis mau kita apa? Stres. Ketika kita stres, kita cenderung marah-marah sama Tuhan. Anak-anak muda, saya tahu mungkin engkau terbiasa aktif keluar gitu, kerja dan sebagainya. Tapi ketika ini engkau di rumah engkau stres. Engkau jadi apa? Mau gila gitu rasanya. Engkau jadi kehilangan kasih, engkau marah-marah. Engkau masuk ke website porno. Engkau jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Jangan dong, jangan dong. Justru kejadian ini buat kita bertobat gitu. Justru kejadian ini para bapak sama istrimu berlutut doa. Bangun mesbah keluarga. Nangis sama Tuhan. Saya tutup dengan ini ya. Di zaman susah ini, harapkan belas kasihan Tuhan. Harapkan belas kasihan Tuhan. Harapkan perkenanan Tuhan. Ada bagi saudara dan saya. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Yang pertama, kebangkitannya memberikan saudara dan saya awal yang baru. Yang kedua, kebangkitannya memberikan saudara dan saya benih yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitannya memberikan saudara dan saya makna hidup yang baru. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan anak-anakmu. Tutup mata. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, ucap syukur. Ucap syukur. Ucap syukur. Ucap syukur. Ucap syukur. Dimulai dengan kata-kata terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingmu menolak untuk berkata terima kasih, tapi berkata lawan dagingmu. Biar imanmu yang bekerja katakan terima kasih Tuhan kami. Oh terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita angkat lagu ini dengan iman percaya, saudara. Sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sambil angkat tanganmu di mana engkau berada, katakan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama sambil angkat kedua tangan saudara, dengan iman percayamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Sambil angkat tanganmu dengan bangga katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar berlimpah. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati masa-masa ini. Kita pasti bisa lewati sama Tuhan. Katakan teguhkan, sambil angkat tanganmu dengan bangga katakan, Engkau, bukan aku, bukan orang lain, tapi Yesus yang aku sembah akan bertindak, pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Lebih sungguh lagi, sama-sama dari rumahmu, dari keadaanmu katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, Engkau yang meneguhkan. Sama-sama dengan bangga, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Mari biar setiap jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu, arahkan tanganmu kepada TV. Dengan bangga katakan, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Bapa.